Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Kurniawati, perwakilan dari kelompok 2. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang menghindari akhlak tercela. Yang pertama, fitnah yang akan dijelaskan oleh Ajmi Azkiyatul Huda dan saya sendiri. Yang kedua, namimah yang akan dijelaskan oleh Tanti Warantari dan Fahmi Abdul Bari. Yang ketiga, tentang gibah yang akan dijelaskan oleh Nova Sapitri, Siti Saadah, dan Siti Nur Ajijah. Selamat menyaksikan. Pengertian fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, diantaranya adalah ujian. Sesuai dalam firman Allah Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa tabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Lanjut, fitnah juga dapat berarti jatuh di dalam hal yang tidak diinginkan. Sesuai tadi yang saya ucapkan, fitnah dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa arti. Yang pertama tadi ujian, dan yang kedua berarti jatuh di dalam hal yang tidak diinginkan. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu a'dalli wa la taqtinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Yang berarti di antara mereka ada yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Ya, selanjutnya fitnah juga dapat berarti kufur. Hal ini terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddu 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli min akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ayat yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi dari jalan Allah, kafir kepada Allah, Masjidil Haram, dan mengusir penerus sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya, jadi pengertian dari kata fitnah itu, dari kalimat fitnah, yang ketiga berarti fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, fitnah itu berarti perkataan yang menjelekkan, yang bermaksud menjelekkan orang lain. Oke, selanjutnya motivasi melakukan fitnah. Yang dimaksud motivasi melakukan fitnah di sini yaitu sebabnya seseorang melakukan fitnah. Yang pertama yaitu mencari harta dunia. Jadi seseorang tersebut melakukan fitnah karena mengharapkan imbalan atau upah. Memang tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karena faktor ekonomi. Yang kedua, menjerumuskan ke dalam neraka. Ada juga seseorang yang termotivasi melakukan fitnah karena ingin banyak orang yang tersesat dan masuk terperangkap ke dalam pusaran fitnah dan akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Yang ketiga yaitu karena mencari jabatan atau posisi.
Tidak jarang seseorang memfitnah karena ingin mencari jabatan positif baik di masyarakat, sosial, atau lembaga. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa kita harus waspada terhadap orang-orang yang zalim yang ingin menyebarkan fitnah. Untuk mengantisipasi terjadinya fitnah, yaitu kita harus banyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, karena Al-Quran merupakan pedoman yang dititipkan Rasulullah kepada umatnya. Selain itu, dalam Al-Quran juga banyak mengemukakan tentang kisah fitnah yang dapat kita pelajari. Yang kedua, meningkatkan keimanan, karena keimanan yang kokoh berpengaruh besar dan berpengaruh vital terhadap kita untuk menyikapi peristiwa atau ujian yang akan terjadi. Ketiga, yaitu berdoa untuk menghindari dari bahaya-bahaya. Karena meskipun kita sudah meningkatkan iman kita, belum tentu kita aman dari bahaya fitnah, karena banyak setan yang akan menggoda kita untuk menjadi keimanan kita lalai dan terperosok terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Mutahanah ayat 5. Secara etimologi, namimah berarti suara pelan atau gerakan. Sedangkan menurut terminologi, namimah adalah menimbulkan perselisihan di antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menarungkan pihak-pihak yang sesungguhnya sepaham melalui ucapan. Menurut Al-Ghazali, namimah bersifat luas, yaitu dengan menganggap sesuatu yang sesungguhnya tidak seharusnya dianggap, sehingga menimbulkan percekcokan di antara pihak-pihak yang ada melalui ucapan, tulisan, perbuatan, atau isyarat. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sebaiknya merahasiakan segala sesuatu yang ia lihat dari diri saudaranya, kecuali kalau menceritakannya menimbulkan manfaat atau dalam rangka menolak perbuatan maksiat. Seperti ketika seseorang melihat si A mengambil harta si B, maka ia cukup menjadi saksi saja dan menjaga hak si A. Dalam Al-Quran, yang terkait dengan larangan perbuatan mengadu domba terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lumajah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humajatil lumajah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyukai sifat mengadu domba, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannata namam, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang diinginkan dari perbuatan mengadu domba: 1. Menginginkan citra buruk meletak pada seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perbuatan mengadu domba dan pelakunya kelak akan mendapatkan siksa. Di dalam hadis diceritakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaru 'abdun 'abdan fid dunya illa satruhullah yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba menutupi aib hamba yang lain kecuali Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 2. Menginginkan citra baik di mata seseorang. Orang yang mengadu domba terkadang menginginkan dirinya senantiasa baik di mata orang lain. Misalkan si A akrab dengan si pengadu domba, hanya saja si A memiliki musuh yaitu si B.
Agar hubungan si pengadu domba tetap baik dengan si A, maka apa saja perilaku buruk si B diceritakan kepada si A. 3. Memiliki hobi mengadu domba orang lain. Di antara tujuan orang melakukan adu domba adalah karena hobi. Oleh karena itu, ia selalu saja mempengaruhi si A, misalkan agar bermusuhan dengan si B dengan menceritakan keburukan si B, dengan pula sebaliknya. 4. Berlebihan di dalam pembicaraan atau kebatilan. Dalam berbicara sesungguhnya ada hal-hal yang memang patut dibicarakan, tetapi ada hal-hal yang tidak patut dibicarakan. Ada satu peribahasa yang menyatakan keselamatan seseorang ada pada menjaga lisannya. Salamatul insan wa hifdzil lisan. 5. Langkah-langkah mengantisipasi namimah. Pertama, tidak segera mempercayai gosip. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Kedua, mencegah dan menasihati pembawa berita. Amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan ajaran agama. Sudah seharusnya sebagai seorang muslim memberanikan diri untuk mencegah dan memberi nasihat kepada orang-orang atau pihak-pihak yang teridentifikasi melakukan perbuatan namimah atau mengadu domba. Ketiga, memiliki asas praduga tak bersalah. Sebagai seorang muslim tidak boleh begitu saja percaya terhadap berita yang belum jelas sumbernya. Intinya, kita sebagai seorang muslim harus bisa bertabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ghibah. Yang pertama, pengertian ghibah. Secara bahasa, ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghoba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Kata ghibah dalam bahasa Indonesia berarti menggunjing, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru suara atau perbuatan orang lain di belakang dirinya dengan tidak berhadapan langsung dengan maksud untuk menghinanya. Secara terminologi, ghibah berarti mengemukakan atau membicarakan perihal orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarnya, maka ia tidak menyukainya. Ghibah dapat membicarakan hal fisik seperti mengemukakan seseorang kurus, dekil, dan lain-lain. Bisa juga terkait keturunan, misalnya mengemukakan tentang seseorang anak haram, anak pelacur, atau anak orang miskin. Begitu pula yang terkait dengan perilakunya, misalnya pembohong, penipu, dan sifat-sifat buruk lainnya. Syekh Jamaluddin Al-Qasim mengemukakan sesuatu dapat dikatakan ghibah ketika ia berupa pengungkapan tentang seseorang yang bersifat mengejek. Oleh karena itu, ketika mengejek bukan dengan pembicaraan, tetapi dengan gerak, isyarat, dan tulisan juga dapat dikatakan ghibah. Yang kedua, tentang dalil ghibah. Al-Quran sangat membenci perilaku ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengemukakan perilaku ghibah sama seperti memakan daging mentah saudara sendiri yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang akan memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku melakukan Mi'raj, aku berpapasan dengan kaum yang memiliki kuku berbentuk tembaga. Lalu mereka menggaruk wajah dan tangan mereka. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka menjatuhkan harga diri orang lain. Suatu saat Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu pula tercium aroma tidak sedap. Para sahabat pun bertanya, gerangan aroma apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah bau busuk orang-orang yang berbuat gibah. Pasti berbuat gibah. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengemukakan hal-hal yang dapat membuat seorang berbuat gibah. Yang pertama, mengobati rasa sakit. Jika seorang merasa sakit hati akibat perilaku atau perbuatan orang lain, maka orang tersebut akan mengemukakan atau mengumbar aib orang itu. Karena hanya dengan melakukan itulah ia akan merasa puas. Yang kedua, ikutan temannya atau ikut-ikutan pada temannya. Yang ketiga, kesombongan atau kebanggaan. Seorang akan merasa senang atau bangga jika orang itu telah menghina seseorang di hadapan orang lain. Yang keempat, iri hati. Terjadi biasanya jika seorang senantiasa dipuji, dimuliakan, dan dicintai masyarakat. Di sisi lain, ia ada seorang yang merasa iri sehingga ia akan melenyapkan penghargaan tersebut dengan mengumbar keburukan orang yang bersangkutan. Yang kelima, bergurau. Di tayangan televisi atau di media sosial banyak sekali yang menayangkan yang barangkali itu berupa gurauan, namun gurauan tersebut dapat menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, kita harus berpikir terlebih dahulu jika ingin bergurau sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang keenam, menyindir atau menghina dengan tujuan mencaci orang lain termasuk dalam gurauan. Nah, sekarang kita mempelajari cara menghindari perbuatan ghibah. Yang pertama, harus senantiasa ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai ghibah. Jika seseorang ingin menghindari perbuatan ghibah, maka orang itu harus senantiasa ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai ghibah. Yang kedua, melakukan introspeksi diri. Hal lain untuk menghindari perbuatan ghibah yaitu melakukan introspeksi terhadap diri sendiri ketimbang membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga atau yang terakhir, menyadari bahwa ghibah menyakitkan. Selanjutnya yaitu poin D, berburuk sangka.
Berburuk sangka dalam hati sama saja membicarakan keburukan orang lain dengan ucapan. Ghibah diharamkan oleh Allah, begitu juga dengan berburuk sangka, karena hal tersebut mampu menghantarkan kecondongan hati untuk berasumsi buruk kepada orang lain. Selain itu, jika seseorang meyakini bahwa orang lain itu buruk tanpa melihat dengan mata kepalanya sendiri, sesungguhnya hawa nafsu dan setan sudah memasuki dirinya. Nah, jika suudzon terlintas pada hati kita, maka berusahalah yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang baik. Selain itu, dampak dari berburuk sangka yaitu tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Allah sangat melarang hal tersebut. Selanjutnya yaitu poin E, ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, untuk mengungkapkan kezaliman. Yang dimaksud dengan mengungkapkan kezaliman yaitu seperti jika ada seseorang yang teraniaya oleh orang lain dan orang yang teraniaya tersebut tidak mungkin diam saja, pasti dia akan melapor pada pihak yang berwajib. Nah, pihak yang berwajib pasti akan menginterogasi apa yang sebenarnya terjadi dan orang yang teraniaya tersebut akan menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Disinilah aib seseorang akan terungkap karena memang diperlukan. Nah, yang kedua, meminta fatwa. Contohnya seperti seorang istri menceritakan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama 2 minggu. Nah, dalam hal ini ketetapan hukum tidak bisa digambarkan tanpa penjelasan dari seorang istri. Jadi seorang istri boleh membuka aib suami karena memang untuk meminta fatwa. 3. Nampak jelas cacatnya. Contohnya seperti diperlukan seseorang dan orang tersebut memiliki fisik yang cacat. Sesungguhnya tidak boleh diungkapkan karena dapat menyinggung perasaannya, karena tidak diketahui identitasnya dan hanya itu ciri fisiknya, jadi tidak jadi masalah atau diperbolehkan. Yang keempat itu memberi peringatan kepada orang lain. Terkadang seseorang itu memerlukan kesaksian dari orang lain. Contohnya seperti ada orang yang ingin melamar kerja dan pihak yang menerimanya pasti ingin mengetahui kepribadian atau sosok orang yang melamar tersebut. Jadi hal ini diperbolehkan. Yang kelima yaitu perilaku buruk seseorang yang sudah diketahui luas. Tidak apa-apa jika seseorang mengungkapkan keburukan apabila keburukan itu sudah diketahui masyarakat umum, karena sudah tidak jadi lagi menjadi rahasia, karena itu sudah menjadi konsumsi masyarakat atau publik.